Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota saya, yaitu yang pertama Erika Ajeng Nugraini, NIM B200-20517. Lalu Rojas Alamsyah B200-200-341, Adelia Marcella B200-200-361, Ahmad Nur Alfarizi B200-200-364, Adin Zidni Nafi Asusilo B200-200-375, Iqbar Fadlur Rahman B200-200-377, Laksamana Aulia Fahmi Arafiki B200-200-379, lalu yang terakhir Ahmad Zulfahmi dengan NIM B200-200-354. Pratinjau, dengan menjamurnya teknologi komputasi di setiap penjuru dunia, sebagian besar orang dan organisasi menjadi sepenuhnya bergantung pada ponsel cerdas, tablet, atau sistem informasi mereka untuk mendukung komunikasi dan perdagangan. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi untuk bekerja dengan sempurna, kami tidak pernah menjadi lebih rentan terhadap bencana keamanan bencana. Oleh karena itu, individu dan organisasi lebih memfokuskan perhatiannya pada keamanan sistem informasi. Di sini, pertama-tama kita memeriksa kejahatan komputer dan ancaman lain terhadap keamanan sistem informasi. Diikuti dengan diskusi tentang berbagai pendekatan untuk mengamankan sistem informasi dan data resmi yang mereka pegang. Mengelola di dunia digital membutuhkan perhatian yang cermat terhadap keamanan IS, memiliki rencana dan pendekatan menyeluruh untuk menangani serangan keamanan IS, dan bencana alam sangat penting untuk mengelola sumber daya secara efektif dalam organisasi dan kehidupan pribadi Anda. Mengelola di dunia digital, yaitu kejahatan komputer, bisa dijelaskan kami terus mendengar dan membaca tentang kasus-kasus di mana pelanggaran keamanan komputer dan bencana sebelumnya memiliki konsekuensi yang berpotensi mengerikan. Definisi kejahatan komputer ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menargetkan seorang komputer sambil melakukan kejahatan. Yang kedua, menggunakan komputer untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga, menggunakan komputer untuk mendukung kegiatan kriminal meskipun komputer tidak benar-benar ditargetkan. Hacking dan cracking. Orang-orang yang cukup berpengetahuan untuk mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa izin resmi telah lama disebut sebagai hacker, dan mereka yang membobol sistem komputer dengan maksud untuk merusak atau melakukan kejahatan biasanya disebut cracking atau black hats. Beberapa penjahat komputer mencoba masuk ke sistem atau merusak situs web untuk mempromosikan tujuan politik atau ideologis, atau bisa seperti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan anti perang. Kampanye pengacau web ini disebut sebagai hacktivist, jenis penjahat dan kejahatan komputer. Kejahatan komputer hampir sama banyaknya dengan pengguna yang melakukannya. Beberapa melibatkan penggunaan komputer untuk mencuri uang atau aset lain untuk melakukan penipuan demi uang. Kejahatan komparatif lainnya melibatkan mencuri atau mengubah data. Virus komputer dan kode perusak lainnya. Yang pertama, virus komputer. Virus adalah program destruksi yang mengganggu fungsi normal sistem informasi. Yang kedua, worm, trojan, horse, dan program sinister lainnya.
Virus adalah salah satu musuh infeksi komputer yang paling mematikan, tetapi kode perusak lainnya juga dapat merusak. B. Trojan horse adalah worms yang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem operasi dan perangkat lunak lain untuk mereplikasi tanpa henti di internet, sehingga menyebabkan server crash yang menyangkal layanan pengguna internet kategori lain dari program destruksi. Lalu kegagalan layanan bisa jelaskan serangan denial of service atau DOS terjadi dengan sengaja bertujuan untuk mencegah penggunaan layanan yang sah. Misalnya, pengguna yang mengakses situs web. Pengguna layanan itu seringkali dengan menggunakan semua sumber daya sistem. Penyusup melakukan serangan seks dengan sering membuat komputer zombie dengan menginfeksi komputer yang berlokasi di rumah, sekolah, dan bisnis dengan virus atau worm. Spyware, spam, dan cookies. Spyware adalah seperangkat lunak apapun yang secara diam-diam mengumpulkan data tentang pengguna melalui koneksi internet tanpa sepengetahuan pengguna. B. Spam, bentuk lain dari lalu lintas jaringan yang menyerang email kita adalah spam untuk spam, kiriman surat-surat sampah elektronik atau grup berita sampah, biasanya untuk tujuan periklanan bagi beberapa orang produk dan jasa. C. Cookies adalah file teks kecil diteruskan ke browser web di komputer pengguna oleh server web, biasanya digunakan untuk tujuan yang sah, seperti mengidentifikasi pengguna untuk menyajikan halaman web yang disesuaikan atau untuk tujuan autentikasi. Bangkitnya botnet dan rantai pasokan serangan siber. Robot perangkat lunak yang merusak disebut bot, bekerja sama pada kumpulan komputer zombie melalui internet yang disebut botnet. Telah menjadi metode standar operasi untuk profesional penjahat dunia maya. Ada lagi yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas ini bisa diartikan pencurian nomor jaminan sosial orang lain, kredit nomor kartu, dan data pribadi lainnya untuk tujuan penggunaan peringkat kredit korban untuk meminjam uang, membeli barang dagangan, dan sebaliknya menjalankan hutang yang tidak pernah dilunasi. Pelecehan cyber, cybertalking, dan cyberbullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk yang berikut. 1. Membuat tuduhan palsu yang merusak reputasi korban di blog, website, chat kamar, atau situs Iniga atau yang lain. Yang kedua, memperoleh informasi tentang korban dengan memantau aktivitas online, mengakses database, dan seterusnya. Yang ketiga, meneliti dan menyiarkan informasi identitas pribadi tentang korban, seperti praktek yang dikenal sebagai doxing. Yang keempat, mendorong orang lain untuk melecehkan korban dengan memposting informasi pribadi tentang korban di situs web, ruang obrolan, atau situs di jaring sosial yang lain. Nomor 5, menyerang data dan peralatan korban dengan mengirimkan email virus, dan perusak lainnya kode. Nomor 6, menggunakan internet untuk memesan barang dan jasa palsu seperti majalah, pornografi, dan barang-barang memalukan lainnya, serta mengirimkan barang-barang tersebut ke tempat kerja alamat. Nomor 7, memposting gambar yang memberatkan di situs di jaring sosial. Dan semua itu ada 2 penjelasan lagi, yaitu pembajakan perangkat lunak
Bisa diartikan pengembang dan pemasar perangkat lunak ingin Anda membeli salinan produk mereka atau orang lain membelinya, menyalin dan kemudian memalsukan salinan tambahan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain. Praktek ini disebut pembajakan perangkat lunak dan ilegal. Yang kedua ada pembajakan perangkat lunak adalah bisnis global. Masalah internasional utama yang dihadapi bisnis adalah kesediaan atau keengganan pemerintah dan individu untuk mengakui dan menegakkan kepemilikan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta perangkat lunak. Cyber squatting. Bentuk lain dari pembajakan adalah cyber squatting. Praktik yang meragukan dalam mendaftarkan nama, domain, dan kemudian mencoba menjual nama itu dengan harga tinggi kepada orang, perusahaan, atau organisasi. Paling banyak kemungkinan besar menginginkannya. Kemudian hukum melawan. Kejahatan komputer. Computer fraud and abuse out of 1986 melarang hal-hal berikut. 1. Mencuri atau membahayakan data tentang pertahanan nasional, hubungan luar negeri, energi atom, atau informasi terbatas lainnya. 2. Mendapatkan akses tidak sah ke komputer yang dimiliki oleh lembaga atau departemen manapun di pemerintah AS. 3. Melanggar data milik bank atau lembaga keuangan lainnya. 4. Mencegat atau mengganggu komunikasi antar negara bagian atau negara asing. 5. Mengancam akan merusak sistem komputer untuk memeras uang atau barang berharga lainnya dari orang, bisnis, atau lembaga. 6. Mengancam Presiden AS, Wakil Presiden, anggota Kongres, dan anggota administrasi lainnya, atau meskipun hanya dalam email kritis. Perang dunia maya dan terorisme dunia maya. Perang dunia maya. Cyberwar mengacu pada upaya terorganisir oleh militer suatu negara untuk mengganggu atau menghancurkan sistem informasi dan komunikasi negara lain. Kerentanan perang dunia maya. Tujuan perang cyber adalah mengubah keseimbangan kekuatan melalui informasi dan pengetahuan untuk kepentingan seseorang untuk meningkatkan kemampuan seseorang sambil mengurangi lawan. Infrastruktur sistem informasi musuh untuk mengurangi berbagai kemampuan, antara lain sebagai berikut. 1. Sistem perintah dan kontrol. 2. Sistem pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi intelijen. 3. Sistem dan metode komunikasi taktis. 4. Sistem penentuan posisi pasukan dan senjata. 5. Sistem identifikasi teman atau musuh. 6. Sistem senjata pintar. Kemudian terorisme dunia maya. Terorisme siber adalah penggunaan teknologi komputer dan jaringan terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, warga sipil, atau segmen masyarakat manapun untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis. Ini serangan apa yang dianggap terorisme siber? Terorisme siber dapat melibatkan penghancuran fisik sistem komputer atau tindakan yang merusak stabilitas ekonomi atau infrastruktur. Kemudian, bagaimana internet mengubah proses bisnis teroris? Sama seperti internet telah memicu globalisasi untuk organisasi dan masyarakat, juga telah memicu global terorisme dan hampir semua kelompok teroris modern menggunakan internet. Kemudian, menilai ancaman cyber terorisme. Beberapa ahli mengklaim bahwa karena general keterbukaan akses, infrastruktur internet sangat rentan terhadap terorisme siber. Menanggapi ancaman global cyber terorisme, dengan proliferasi dan ketergantungan pada teknologi yang meningkat pada tingkat astronomi, ancaman terorisme siber akan terus meningkat, seperti yang terjadi pada hampir semua pemerintah dan organisasi bisnis. Didorong oleh digitalisasi informasi dan internet, terorisme telah menjadi bisnis global. Menjadi dipersiapkan secara memadai, pemerintah nasional bersama dengan mitra industri
harus merancang tanggapan terkoordinasi untuk berbagai skenario serangan. Mengelola keamanan sistem informasi. Setiap orang yang menggunakan sistem informasi tahu bahwa bencana dapat terjadi pada data yang disimpan atau ke seluruh sistem. Beberapa bencana yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh pemadaman listrik, pengguna komputer yang tidak berpengalaman, atau kesalahan. Sementara yang lain disengaja, disebabkan oleh cracker berbahaya. Ancaman utama terhadap keamanan sistem informasi meliputi 1. Bencana alam, pemadaman listrik, angin topan, banjir, dan sebagainya. 2. Kecelakaan, seperti operator komputer yang tidak berpengalaman atau ceroboh, atau kucing yang melintas. 3. Karyawan dan konsultan yang meliputi orang-orang dalam organisasi yang memiliki akses ke data elektronik. 4. Tautan ke kontak luar bisnis. Data elektronik yang dapat berisiko saat bepergian antara atau di antara afiliasi bisnis sebagai bagian dari melakukan bisnis. 5. Orang luar, meliputi peretas dan cracker yang menembus jaringan dan sistem komputer untuk mengintip atau menyebabkan kerusakan, atau virus yang terus merajalela di internet, termasuk dalam kategori ini. Keamanan sistem informasi mengacu pada tindakan pencegahan yang diambil untuk menjaga semua aspek informasi sistem. Misalnya, semua perangkat keras, perangkat lunak, peralatan jaringan, dan data aman dari kehancuran, manipulasi, atau akses atau penggunaan yang tidak sah, sambil memberikan fungsionalitas yang dimaksudkan kepada pengguna yang sah. Secara khusus, organisasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Ketersediaan. Memastikan bahwa pengguna yang sah dapat mengakses sistem integritas. Memastikan bahwa manipulasi data dan sistem yang tidak sah atau yang dapat membahayakan akurasi, kelengkapan, atau keandalan data dapat dicegah. 2. Kerahasiaan. Memastikan bahwa data dilindungi dari akses yang tidak sah. 3. Akuntabilitas. Memastikan bahwa tindakan dapat dilacak. Oleh karena itu, bagi organisasi, penting untuk mengelola resiko SI secara hati-hati dan memastikan bisnis kontinuitas dengan mengamankan infrastruktur IS mereka. Keamanan sistem informasi adalah proses yang berkelanjutan, yang terdiri dari 1. Menilai risiko, 2. Mengembangkan strategi keamanan, 3. Menerapkan kontrol dan pelatihan, 4. Pemantauan keamanan. Selain itu, organisasi harus terus memperhatikan ancaman dan kerentanan yang muncul serta serangan atau termasuk serangan terhadap organisasi lain untuk memperbarui penilaian risiko dan strategi dan menerapkan kontrol tambahan. Menilai risiko, mempertahankan kepercayaan pelanggan sangat penting untuk organisasi manapun. Dan semua yang terkait dengan keamanan IS, insiden dapat menimbulkan risiko reputasi, operasional, hukum, dan strategis. Akibatnya, kebaikan apapun pendekatan untuk mengamankan sistem informasi dimulai pertama dengan risiko sistem informasi yang menyeluruh, penilaian untuk memperoleh pemahaman tentang risiko terhadap ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan dari data dan sistem. Mengembangkan strategi keamanan IS harus fokus pada hal-hal berikut. 1. Kontrol preventif, 2. Kontrol detektif, dan 3. Kontrol korektif. Secara umum, kebijakan dan prosedur yang memandu keputusan pengguna dan penetapan tanggung jawab termasuk berikut ini. Yang pertama, kebijakan informasi rahasia, yaitu menguraikan bagaimana informasi sensitif akan ditangani, disimpan, ditransmisikan, dan dimusnahkan. Kemudian ada kebijakan keamanan, menjelaskan kontrol teknis pada semua sistem komputer organisasi seperti batas akses, perangkat lunak, kontrol audit, firewall, dan sebagainya. Kebijakan penggunaan, yaitu menguraikan kebijakan organisasi mengenai penggunaan yang tepat dari sistem komputer internal, dapat mengamanatkan tidak ada penjelajahan internet, hanya menggunakan sistem komputer perusahaan untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pembatasan penggunaan jejaring sosial dan email, dan sebagainya. Kemudian kebijakan pencadangan,
yaitu menjelaskan persyaratan untuk mencadangkan data agar data penting dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data. Kemudian kebijakan manajemen akun, yaitu daftar prosedur untuk menambahkan pengguna baru ke sistem dan menghapus pengguna yang telah meninggalkan organisasi. Keenam, prosedur penanganan insiden, daftar prosedur yang harus diikuti saat menangani pelanggaran keamanan. Ketujuh, rencana pemulihan bencana, mencantumkan semua langkah-langkah yang akan diambil organisasi untuk memulihkan komputer operasi jika terjadi bencana alam atau disengaja. Setiap departemen dalam organisasi umumnya memiliki rencana pemulihan bencana sendiri. Menerapkan kontrol dan pelatihan. Setelah strategi yang komprehensif telah dirumuskan, organisasi dapat memutuskan kontrol mana yang harus menerapkan dan melatih personel mengenai kebijakan dan tindakan keamanan. Kontrol yang umum digunakan untuk mengamankan sistem informasi meliputi pembatasan akses fisik, firewall, enkripsi, pemantauan dan pencegahan virus, pusat data yang aman, manajemen perangkat seluler, kontrol pengembangan, sistem kontrol manusia. Yang pertama, pembatasan akses fisik. Organisasi dapat mencegah akses tidak sah ke informasi sistem dengan menjaga keamanan data yang tersimpan dan mengizinkan akses hanya kepada karyawan yang membutuhkannya untuk melakukan pekerjaan mereka. Tentu saja, organisasi dapat melindungi komputer dan sumber daya data secara fisik, mengamankan komputer ke meja, atau mengharuskan pengguna mengunci hard drive dengan kunci saat meninggalkan komputer tanpa pengawasan. Biometrik adalah salah satu bentuk paling canggih untuk mengatur akses ke sistem, data, dan atau fasilitas. Autentikasi dua faktor. Penggunaan dua jenis kredensial untuk mendapatkan akses ke sistem disebut dengan autentikasi dua faktor. Apapun perlindungan yang digunakan, organisasi harus memiliki proses formal untuk mendaftarkan pengguna baru, mengizinkan pengguna tertentu untuk mengakses sistem atau data, mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna, dan memantau akses sumber daya. Tak perlu dikatakan kebijakan harus ada untuk mencabut akses bagi karyawan yang meninggalkan perusahaan atau yang mengambil peran atau tanggung jawab yang berbeda. Perangkat lunak kontrol akses. Mengikuti prinsip izin paling sedikit dan hak istimewa paling rendah, akses hanya boleh diberikan ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Apapun di luar itu bisa menjadi potensi kerentanan. Perangkat lunak kontrol akses dapat mengurangi kerentanan tersebut dengan mengizinkan pengguna komputer mengakses hanya file yang terkait dengan pekerjaan mereka. Kontrol LAN nirkabel. Mengingat betapa mudah dan murahnya jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dipasang dan digunakan, penggunanya telah meroket, membuat banyak sistem terbuka untuk diserang. Kontrol LAN nirkabel mengacu pada metode konfigurasi WLAN, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat memperoleh akses. Virtual Private Network atau VPN adalah koneksi jaringan yang dibangun secara dinamis dalam jaringan yang ada, sering disebut dengan terowongan aman, untuk menghubungkan pengguna atau node. Firewall adalah bagian dari sistem komputer yang dirancang untuk mendeteksi intrusi dan mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Enkripsi adalah proses penyandian pesan menggunakan kunci enkripsi sebelum memasuki jaringan atau gelombang udara. Kemudian mendekodenya menggunakan kunci yang cocok di ujung penerima transmisi sehingga penerima yang dituju dapat membaca atau mendengarnya. Keamanan cloud. Dengan semakin banyak data dan aplikasi yang dipindahkan ke cloud, keamanan cloud menjadi semakin penting. Organisasi tidak hanya perlu mengamankan data saat istirahat dan data dalam perjalanan, tetapi juga data yang digunakan pendekatan enkripsi reguler dapat digunakan untuk mengamankan data saat istirahat dan data dalam perjalanan. Mengamankan data yang digunakan lebih bermasalah karena data terenkripsi biasanya perlu dideskripsi sebelum diproses. Bahkan untuk manipulasi sederhana seperti menjumlahkan rentang angka. Namun, dalam kasus seperti itu, penyedia layanan cloud
akan dapat mengakses data yang dideskripsi berpotensi membahayakan ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data. Pemantauan dan pencegahan virus. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat Anda ambil untuk memastikan bahwa komputer Anda terlindungi dari virus. Yang pertama, install perangkat lunak antivirus, lalu perbarui secara berkala untuk memastikan Anda terlindungi dari jenis virus baru. Kedua, jangan gunakan flash drive atau shareware dari sumber yang tidak dikenal atau dicurigai, dan berhati-hatilah saat mengunduh materi dari internet. Pastikan bahwa sumber tersebut memiliki reputasi baik. Ketiga, hapus tanpa membuka pesan email yang diterima dari sumber yang tidak dikenal. Pusat data aman. Fasilitas khusus merupakan komponen penting untuk menciptakan infrastruktur sistem informasi yang andal dan aman. Data dan kemampuan untuk memproses data adalah sumber kehidupan bagi banyak organisasi besar saat ini, seperti Amazon.com, Travelocity.com, atau Facebook. Mengamankan infrastruktur fasilitas pusat. Data organisasi selalu perlu diamankan dan dilindungi dari penyusup luar. Perlindungan mutlak terhadap pelanggaran keamanan tetap di luar jangkauan, tetapi berikut adalah beberapa perlindungan yang dapat diterapkan oleh organisasi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Kedua, pembatasan akses fisik. Ketiga, organisasi juga harus untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang lokasi pusat data. Keempat, deteksi intrusi. Kelima, sistem televisi sirkuit tertutup atau CCTV. Keenam, sistem alarm keamanan. Manajemen perangkat seluler. Perangkat seluler atau MDM adalah administrasi perangkat seluler organisasi untuk menegakkan kebijakan otorisasi, mencegah pengunduhan atau pemasangan aplikasi yang tidak disetujui, atau mengunci perangkat atau menghapus data dari jarak jauh. Kontrol pengembangan sistem. Pengembangan sistem dan proses akuisisi juga harus dikontrol dan dikelola dengan hati-hati untuk mencegah risiko dari bug perangkat lunak atau pintu belakang tersembunyi. Kontrol manusia. Selain kontrol teknologi, berbagai perlindungan manusia dapat membantu melindungi sistem informasi, khususnya etika, hukum, dan manajemen yang efektif. Penyebaran dan pelatihan. Kata sandi, kartu pintar, dan lencana pintar juga disebarluaskan dan dijelaskan selama fase ini. Departemen Sistem Informasi biasanya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kontrol ini. Pada saat yang sama, personal di seluruh organisasi harus menerima pelatihan tentang kebijakan dan rencana keamanan untuk pemulihan bencana dan bersiap untuk melakukan tugas yang diberikan dalam hal itu, baik secara rutin setiap hari maupun yang terkait dengan bencana. Pemantauan keamanan untuk meminimalkan risiko. Organisasi harus terus memantau efektivitas pengendalian setiap pengguna yang berwenang atau tidak, meninggalkan jejak elektronik yang dapat dilacak. Perangkat lunak pemeriksaan log yang dikawinkan secara otomatis, dan perangkat lunak pendeteksi intrusi berbasis host dan jaringan digunakan untuk melacak aktivitas komputer untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan dan mengambil tindakan. Memantau peristiwa eksternal. Beberapa organisasi online mengeluarkan buletin untuk memperingatkan organisasi dan individu tentang kemungkinan kerentanan atau serangan perangkat lunak berdasarkan laporan dari organisasi yang telah mengalami pelanggaran keamanan. Audit. Memantau informasi kerentanan internal dan eksternal harus menjadi proses berkelanjutan bagi organisasi. Auditor menilai aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap kebijakan, keamanan proyek baru, dan apakah lapisan pertahanan organisasi dapat ditembus. Sarbanes-Oxley Act. Melakukan audit dapat membantu organisasi mengurangi biaya atau tetap kompetitif dengan mengidentifikasi area di mana kontrol sistem informasi kurang dan perlu perbaikan. Faktor utama lain yang berkontribusi pada tingginya permintaan auditor sistem informasi adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Menanggapi insiden keamanan, organisasi yang telah mengembangkan rencana keamanan sistem informasi yang komprehensif akan memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat segala jenis pelanggaran keamanan terhadap sumber daya sistem informasi mereka atau bencana alam. Forensik komputer. Karena kejahatan komputer telah menjadi arus utama, penegakan hukum harus menjadi jauh lebih canggih dalam penyelidikan kejahatan komputer. Forensik komputer adalah penggunaan teknik investigasi formal untuk mengevaluasi informasi digital untuk tinjauan yudisial.
Mungkin itu hasil dari diskusi atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.